Tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu pun padam. Boswati menyalakan senter dan bertanya, "Ada orang di sana?" Boswati pun turun melalui tangga dan masuk ke dalam bioskop dan melihat Tuan Ugrapa sudah tewas. Boswati pun berlari meninggalkan bioskop. Swati yang sudah kembali ke rumah pun menceritakan segalanya kepada Sharmila. Swati juga mengatakan tentang kontes yang akan dibuat oleh sutradaranya, sambil menjelaskan ada 5 syarat yang harus diikuti jika ingin mengikuti kontes itu. Siapapun yang mau akan diberikan uang sebanyak 5 lakhs. Kemudian Swati pun pergi untuk menemui sutradaranya dan membuat poster yang mereka rencanakan dengan hadiah 5 lakhs. Kemudian Sharmila menelepon Swati dan mengatakan bahwa dia siap untuk menonton filmnya. "Bicara dengan sutradaramu dan atur waktu untuk saya." Swati berkata, "Kau adalah gadis gila. Distributor itu mati saat sedang menonton film." Sharmila berkata, "Saya tidak punya pilihan lain. Beritahu sutradaramu kapan saja dia mau, saya siap untuk menonton film." Swati pun marah. "Sekarang tutup mulutmu dan bersiaplah untuk tidur. Ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang sepertimu." Sharmila pun datang dengan membawa Mira. Mereka pun berdebat. Lalu Swati pun berbicara dengan sutradaranya untuk tidak mengizinkan Sharmila berpartisipasi dalam kontes ini. "Anda berjanji akan memberinya peran di film berikutnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Apa yang akan Anda katakan kepada Arjun? Lihatlah, dia membawa bayi di tangannya. Dia bahkan belum berumur setahun." Bosnya pun menjawab, "Swati, tidak akan terjadi apapun. Saya bisa mengerti rasa takutmu, tapi tidak ada yang akan terjadi. Kematian produser itu di London adalah kecelakaan. Dia membayar dosanya dengan kematiannya. Itu adalah karma kita. Hanya membayangkan bagaimana jika dia menang. 5 lakhs, dia akan mendapatkan uang. Kita akan mendapatkan publisitas." Boswati juga berkata, "Jika terjadi apapun, saya akan membawanya keluar dari sana dengan selamat." Swati kembali menjelaskan kepada Sharmila tentang apa yang terjadi selama syuting berlangsung. Swati terus mencoba membuat Sharmila mengerti. Sutradara Swati pun datang. Mereka pun kembali berdebat tentang hal ini. Sampai pada akhirnya, sutradara Swati berkata kepada Sharmila, "Kami siap jika Anda siap." Sharmila pun memberikan Mira kepada Swati. Kemudian Sharmila pun menandatangani kontrak yang telah disetujui. Mereka pun pergi menuju bioskop di mana Sharmila harus menonton film itu. Sharmila pun duduk. Lalu Swati berkata, "Ini belum terlambat. Jika kau butuh uang, saya akan mengaturnya. Saya akan bicara dengan Arjun. Jangan gila." Sharmila pun berkata, "Pasti ada berapa alasan mengapa semua ini terjadi. Saya membayangkan kamu akan mengerti." Film pun dimulai. Sharmila pun mulai menonton filmnya. Tiba-tiba, hal yang aneh pun terjadi. Monitor tidak mendapatkan koneksi. Mereka pun berlari ke bioskop, namun pintu bioskop terkunci. Swati sangat merasa takut dan terus memanggil Sharmila. Boswati pun mengatakan bahwa kematian yang menimpa distributor itu bukan kematian yang alami. Tiba-tiba, Sharmila berada di tempat di mana film itu dibuat. Dia pun berjalan sambil melihat sekelilingnya. Saat sedang berjalan, Sharmila pun sampai di tengah hutan dan melihat tempat tidur mayat. Di hutan yang sama, Siwa berada di sana juga. Sambil berjalan perlahan, Siwa memegang kamera. Sharmila yang merasa ada seseorang di belakangnya pun berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, tidak ada siapapun. Hutan itu sangat gelap. Tidak ada satu orang pun di sana. Di kuburan di dalam hutan, Bos Siwa sedang mengawasi orang yang sedang menggali kuburan. Kemudian, Cat melihat Siwa ada di sana dan menangkap Siwa lalu membawanya ke bosnya. Cat berkata bahwa Siwa telah mengikuti mereka dan merekam segalanya. Tak lama kemudian, di saat Bos Siwa memeriksa Siwa dan bertanya kenapa Siwa mengikutinya, Bos Siwa melihat Sharmila berada di balik pohon. Bosnya pun menyuruh Cat untuk membawanya. Mereka berdua pun tertangkap. Ram bertanya siapa Sharmila dan apa yang dia lakukan. Lalu bertanya lagi,
Apakah mereka saling mengenal? Tak lama kemudian, ponsel Siwa pun berdering. Ternyata istri Ram yang menelponnya. Ram menyuruh Siwa untuk mengangkat teleponnya dan menghidupkan speaker. Istri Ram memberikan ucapan selamat ulang tahun dan bertanya kepada Siwa apakah Siwa masih marah terhadapnya. Siwa pun mencoba menjelaskan kepada Ram bahwa Siwa tidak seperti yang dia pikirkan. Saat Ram sedang bernyanyi selamat ulang tahun, tiba-tiba lelaki yang menggali kuburan itu berteriak. Ram tetap menyuruh laki-laki itu untuk menggalinya. Dari dalam kuburan, peti pun bergerak sendiri. Ram meminta Siwa untuk melihatnya. Siwa pun turun ke bawah dan mencoba untuk membuka peti. Setelah peti itu terbuka, Ram menyuruh Pukla untuk mengangkat petinya. Saat Ram memeriksa isi peti, Ram menemukan buku milik Maya. Tiba-tiba, boneka milik Maya pun berbunyi. Roh Maya pun datang. Ram, Cat, dan Siwa pun berlari. Siwa membawa Sarmila, yang tersisa hanyalah Pukla. Pukla yang memegang senjata menembak dirinya sendiri. Mereka pun semua berlari keluar dari hutan. Cat yang berlari merasa ketakutan. Tiba-tiba Cat melihat mayat yang mirip sepertinya tergantung di atas. Cat pun berjalan mundur dengan perlahan. Kemudian ada tangan-tangan yang keluar dari dalam tanah. Cat pun terkubur ke dalam tanah dan mati. Ram yang masih terus berlari untuk keluar dari hutan. Sedangkan Siwa dan Sarmila bersama. Siwa bertanya, "Kau siapa? Untuk apa kau bermain di tengah malam dan melompat dengan hantu di kegelapan?" Sarmila berkata, "Apa yang kamu lakukan? Siapa saya? Apakah kamu tahu?" Serta Sarmila melihat seseorang sedang memukul pohon. Dia pun mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar. Tiba-tiba, mereka melihat sosok laki-laki yang tidak memiliki kepala memukul pohon. Mereka pun berlari ketakutan. Saat sedang berlari, mereka pun masuk ke dalam sebuah lubang. Sedangkan di sisi lain, Ram masih terus berlari. Lalu dia melihat laki-laki tanpa kepala dan beberapa penampakan lainnya. Saat berbalik melihat ke belakang, Ram pun ditembak oleh seorang pria. Ram pun tewas terbunuh. Di luar hutan, anggota Ram yang sedang menunggu di mobil tiba-tiba melihat seseorang di kaca mobilnya. Dia pun keluar dari mobil dengan senjata. Sedangkan Siwa dan Sarmila masih mencoba keluar dari dalam hutan. Melihat kaki Sarmila yang terluka, Siwa pun memberikan kain. Siwa berkata, "Saya akan mencari cara agar Anda bisa keluar dari sini. Setelah Anda keluar dari sini, Anda akan pergi dengan cara Anda. Jangan khawatir tentang saya akan keluar entah bagaimana. Ayo, naiklah." Sarmila pun naik dan berhasil keluar. Dia pun berlari. Anggota Ram mencoba masuk ke gedung sambil berjalan dengan perlahan membawa sebuah senter. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan sosok-sosok yang menyeramkan. Dia pun berlari. Sedangkan di sisi lain, Siwa berhasil keluar dari lubang. Anggota Ram pun kembali ke mobil. Tiba-tiba, lampu mobilnya pun pecah. Sedangkan Sarmila dan Siwa masih berlari untuk keluar dari hutan. Sarmila sampai di sebuah tempat dan mendengar suara Mira. Dia pun berjalan perlahan untuk mendekatinya. Yang dia lihat hanyalah genangan air. Lalu ada suara yang berkata, "Saya akan kembali. Sakit akan kembali. Sakit akan kembali." Suara itu terus terdengar. Sarmila pun berlari. Kemudian Sarmila ditembak oleh anggota Ram. Saat Sarmila sudah tertembak, Sarmila pun terjatuh. Sosok wanita mengangkat kepala Sarmila dan meletakkannya di pahanya sambil membelai-belai kepala Sarmila. Di sisi lain, anggota Ram terus berjalan. Kemudian dia menemui seseorang yang dibaluti kain putih. Dia pun langsung menembaknya. Lalu dia pun mendekati dan membuka kain itu. Ternyata itu adalah mayat Pak Madan. Lalu dia pun mati. Sarmila yang tertembak mengingat semua cerita tentang Maya. Satu persatu yang menyakiti Maya pun mati. Sarmila sadar bahwa Maya adalah ibunya. Siwa yang sampai di tempat Sarmila berada melihat Sarmila terbaring.
Sharmila mengingat semua kejadian yang menimpanya. Saat membuka mata, Sharmila pun terkejut karena dia sudah berada di dalam bioskop dan memegang boneka miliknya saat dia masih kecil, juga buku harian milik ibunya. Swati yang khawatir pun masuk ke dalam bioskop dan melihat Sharmila. Sharmila terus membaca setiap lembar dalam buku itu dan menemukan foto ibunya. Arjun pun datang dengan membawa Mira. Sharmila pun berlari dan langsung memeluk mereka. Sharmila pun mengingat apa yang telah dia lakukan kepada Arjun selama ini. Mereka pun turun. Di bawah banyak media yang sudah menunggu untuk mewawancarai Sharmila. Dalam konferensi pers, Beka bercerita, "Sangker memisahkanmu dari ibumu. Mereka menitipkanmu di panti asuhan di Bangalore. Setelah itu, Maya dirawat di rumah sakit jiwa di London. Seluruh properti diambil alih oleh Ugrapa. Dia bahkan tidak meninggalkan cincinnya. Kisah Maya sudah berakhir. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada Maya adalah kisah film berikutnya. Itu adalah prequel untuk film ini. Kami telah memberinya judul Ake. Mereka pun bersiap untuk memulai syuting. Namun ada masalah, karena cincin milik Maya tidak ada. Ternyata cincin itu dipegang oleh Beka. Saat Sharmila bersiap-siap untuk syuting, dia merasakan takut dan gugup. Namun, Arjun mencoba untuk menenangkannya. Swati pun tiba-tiba datang untuk menyuruh Sharmila bersiap-siap. Sambil bercanda, Swati pun mengganggu Sharmila dan Arjun. Saat syuting sudah dimulai, sosok perempuan pun terlihat duduk di kursi roda. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Sharmila ke lokasi syuting. Namun, yang sedang syuting adalah roh Maya, bukanlah Sharmila. Roh Maya marah kepada Beka karena cincin miliknya diambil oleh Beka. Roh Maya datang untuk mengambil cincinnya dengan cara membunuh Beka. Beka pun tewas terbunuh. Nah, Movie Mania, itu adalah alur cerita film Ake. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, sebagai manusia, kita tidak boleh serakah. Karena pada dasarnya, semua yang bukan milik kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Sifat manusia adalah tidak pernah puas. Manusia bisa mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Manusia menjadi buta hanya karena harta, tahta, serta ambisi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka mau. Jadi Movie Mania, kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena masih banyak orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Oke Movie Mania, saya Kawia mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.